Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Putri Cintami, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep analisis laporan keuangan, di mana terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Yang kedua, tujuan analisis laporan keuangan. Yang ketiga, objek analisis laporan keuangan. Yang keempat, keterbatasan analisis laporan keuangan. Dan yang kelima adalah kelemahan analisis laporan keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi poin pertama, yaitu pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisis digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisis sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Yang kedua, tujuan analisis laporan keuangan. Menurut Bernstein 1983, tujuan analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, screening. Analisis dilakukan dengan melihat secara analisis laporan keuangan. Yang kedua, forecasting. Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, diagnosis. Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi, baik dalam manajemen operasi keuangan atau masalah lainnya. Yang keempat, evaluation. Analisis dilakukan untuk menilai prestasi, manajemen operasional, efisien, dan yang lain-lain. Menurut Drs. Munawir, faktor yang paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah 1. Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Yang kedua, solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuiditaskan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, rentabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, stabilitas usaha adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, objek analisis laporan keuangan, di mana terdiri dari 3 objek yang perlu dianalisis. Yang pertama, analisis laba rugi merupakan media untuk mengetahui keberhasilan operasional perusahaan, keadaan usaha, kemampuan memperoleh laba, dan aktivitas operasi. Yang kedua, analisis neraca. Analisis neraca merupakan refleksi hasil yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan pencapaiannya. Yang ketiga, analisis arus kas menunjukkan pergerakan kas, dari mana sumber kas diperoleh dan kemana kas dialirkan, yang bersumber dari operasional, pembiayaan, dan investasi. Materi keempat, keterbatasan analisis laporan keuangan. Dalam hal ini, terdapat 4 keterbatasan analisis laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan dapat bersifat historis. Yang kedua, laporan keuangan menggambarkan nilai harga. Yang ketiga, laporan keuangan bersifat umum. Yang keempat, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput penggunaan taksiran. Dan materi yang terakhir, kelemahan analisis laporan keuangan, terdiri dari 3. Yang pertama, objek analisis laporan keuangan hanya didasarkan kepada laporan keuangan. Yang kedua, objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu, dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. Yang ketiga, adanya perbedaan prinsip jika membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.